Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas bab berikutnya, yaitu tentang arus listrik searah atau istilah lainnya adalah direct current. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang arus dan resistansi, yang kedua adalah tentang hukum Ohm, dan yang terakhir adalah tentang hukum Kirchhoff. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang arus dan resistansi. Ya. Arus atau kita bisa sebut juga sebagai electric current, itu kita bisa definisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Nah, arus ini juga merepresentasikan aliran elektron yang melalui suatu material konduktif. Secara matematis kita bisa notasikan arus atau simbolnya adalah I, atau di sini satuannya adalah ampere, ya, atau kapital A. Itu kita bisa notasikan sesuai definisinya adalah Q per T. Jadi Q itu adalah muatan, persatuan T itu adalah waktu. Ya. Atau 1 ampere itu kita bisa juga sebut sebagai 1 coulomb per second. Karena kalau kita ingat bahwa Q, satuan muatan itu adalah coulomb dan waktu adalah second. Jadi 1 ampere itu juga bisa kita nyatakan sebagai 1 coulomb per second. Ya, jadi arus listrik di sini dia pada prinsipnya adalah membawa suatu daya listrik, dan kalau kita coba lihat bahwa analogi dari arus listrik itu sebenarnya mirip dengan arus atau aliran air, yang dimana di situ dia mengalir dari potensial energi yang tinggi menuju ke potensial energi yang rendah. Ya, jadi sama seperti air bahwa arus listrik juga di situ dia mengalir dari potensial energi yang lebih tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini adalah suatu rangkaian tertutup, karena pada prinsipnya arus itu hanya dapat mengalir di dalam rangkaian tertutup. Jadi misalnya dalam rangkaian tertutup ini ada sumber tegangan. Jadi sumber tegangan itu salah satunya misalnya adalah dari baterai. Ya, jadi tegangan itu timbul karena ada beda potensial. Jadi kalau di baterai itu misalnya ada potensial positif dan negatif. Jadi karena adanya beda potensial ini, maka akan membangkitkan suatu tegangan, ya, ada potensial yang kemudian akibat adanya beda potensial, di sini akan ada arus. Karena pada prinsipnya arus itu selalu mengalir bila ada beda potensial di antara ujung-ujung komponen. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di ujung-ujung komponennya itu ada beda potensial yang menyebabkan ada arus yang mengalir dari potensial yang lebih tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga ada suatu komponen yang simbolnya seperti ini yang kita sebut sebagai resistor. Ini nanti akan kita bahas setelah ini. Oke. Ya. Jadi pada resistor, ya ini resistor ya, saya bahas resistor dulu bahwa dalam suatu rangkaian resistor digambarkan seperti ini simbolnya. Dan pada bentuk aslinya itu adalah seperti ini. Ini adalah resistor yang pada prinsipnya berfungsi untuk mengontrol jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Ya. Nah, pada setiap resistor itu ada suatu nilai yang kita sebut sebagai resistansi. Ya. Jadi setiap resistor itu memiliki nilai resistansi. Nah, di mana dalam menentukan nilai resistansi dalam sebuah resistor
itu bisa diidentifikasi dengan menggunakan warna-warna yang ada di tubuh resistor ini. Nah, jadi ada 4 warna yang kemudian kita bisa identifikasi satu persatu untuk menentukan berapa nilai resistansi dari suatu resistor. Oke, bisa dilihat di tabel ini. Warna yang pertama itu bisa menunjukkan digit pertama, warna kedua itu adalah digit kedua, kemudian warna ketiga itu adalah kita bisa gunakan 10 pangkat berapa, ya, 10 pangkat berapa, sesuai pangkat berapanya sesuai dengan value yang ada di tabel ini, dan juga plus minus toleransi. Ya, toleransi itu adalah di warna yang keempat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang warna pertama itu ada ini coklat ya. Coklat itu adalah brown 1, yang kedua adalah black 0. Jadi 10 kali 10 pangkat merah pangkat 2 plus minus silver itu 10%. Ya. Jadi dari situ kita bisa estimasi bagaimana resistansi dari suatu resistor. Ya, jadi misalnya contoh ini dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, kalian bisa estimasi berapa nilai dari resistornya atau resistansinya. Dan ya, jadi resistansi itu bisa dijadikan patokan untuk mengukur seberapa sulit arus itu mengalir, dan jumlah atau besarnya resistansi dalam suatu rangkaian itu akan menentukan jumlah arusnya juga. Di mana semakin besar resistansinya, maka akan semakin kecil arus yang mengalir di situ. Resistansi itu simbolnya biasanya R besar ya, R besar, dan satuannya adalah ohm, ya, atau simbolnya seperti ini. Oke, jadi itu tentang resistor dan juga nilainya atau yang kita sebut sebagai resistansi. Oke, nah kemudian yang kedua itu adalah mengenai hukum ohm. Nah, hukum ohm ini sebenarnya membahas kaitan antara tegangan, arus, dan juga resistansi yang tadi kita sudah bahas. Di mana hukum ohm ini dirumuskan oleh George Simon Ohm. Dia adalah seorang fisikawan Jerman yang kemudian menemukan hukum ohm. Dalam statementnya dia mengatakan bahwa arus yang melalui suatu konduktor di antara dua titiknya, jadi beda tegangannya itu, akan menghasilkan ya tegangan tadi yang setara di antara dua titik tadi. Nah, jadi di situ dia mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara arus dan tegangan yang dimana hubungannya adalah proporsional atau sebanding. Nah, jadi kalau kita rumuskan dari statementnya Ohm, maka di situ kita bisa tuliskan ini yang dirumuskan adalah hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R, atau dalam bentuk lain kita bisa nyatakan bahwa I itu sama dengan V per R. Ya. Jadi sama seperti yang dinyatakan Ohm tadi. Jadi misalnya di sini R-nya adalah konstan, maka jika V-nya semakin besar, I-nya juga akan semakin besar. Jadi di situ dia hubungannya adalah proporsional atau sebanding. Ya, ini tambahan tentang tadi saya sempat singgung tentang sumber tegangan baterai, bahwa pada baterai itu juga ada suatu kasus di mana terdapat namanya hambatan dalam. Jadi untuk tegangan pada baterai itu biasanya kita sebut sebagai EMF atau simbolnya adalah epsilon. Itu adalah tegangan maksimum yang mungkin yang dimiliki oleh suatu baterai. Jadi kalau kita ingin cari beda potensial pada baterai, jadi misalnya beda potensial antara A dan B itu adalah delta V. Nah, jadi delta V-nya di situ adalah sama dengan
E min IR. Itu adalah beda potensial antara titik A dengan titik B. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahwa resistor dalam suatu rangkaian itu bisa dirangkaikan secara seri dan juga bisa dirangkaikan nanti secara paralel. Kita coba bahas yang pertama adalah bagaimana rangkaian seri resistor. Nah, rangkaian seri itu contohnya adalah seperti pada gambar berikut. Jadi misalnya di sini ada dua resistor R1 dan R2 dengan resistansinya R1 dan R2, dan kalau kita lihat di sini bahwa di sini dia ada sumber tegangannya adalah delta V, maka kalau kita cari hubungannya bahwa arus yang mengalir pada R1 itu akan sama dengan arus yang mengalir pada R2. Atau kita bisa nyatakan kalau arus total yang mengalir pada rangkaian ini adalah I, maka I1 itu sama dengan I2 sama dengan I. Sedangkan sebaliknya bahwa potensial, jadi potensial sumbernya atau delta V itu sama dengan V1 plus V2. Jadi beda tegangan di R1 dan R2 itu berbeda dan jumlahnya. Jadi kalau misalnya di R1 itu dia adalah titik AB dan yang R2 adalah titik BC, maka kita tahu bahwa jumlah total dari tegangannya adalah VAB plus VBC, atau berarti VAB-nya adalah V1 plus VBC adalah V2. Ya. Maka dari hukum Ohm, kita tahu bahwa V itu sama dengan I kali R, maka V1 adalah IR1 dan V2 adalah IR2. Atau kalau kita sederhanakan bahwa beda potensialnya itu adalah I kali R1 plus R2. Jadi R1 plus R2 ini adalah yang kita sebut sebagai rangkaian total atau rangkaian ekuivalennya. Nah, di sini kita kemudian bisa tentukan bagaimana mencari rangkaian total pada suatu rangkaian seri resistor. Nah, jadi di situ kita jumlahkan semua resistansi resistornya. Jadi kalau misalnya di sini kebetulan hanya ada 2, maka R totalnya adalah R1 plus R2. Sedangkan nanti kalau misalnya ada 5 resistor yang dirangkai secara seri, maka kita tinggal jumlahkan R1 plus R2 sampai plus R5. Nah, berikutnya kita juga akan membahas bagaimana kalau resistor itu dirangkai secara paralel. Contohnya rangkaian paralel itu adalah seperti pada gambar berikut. Pada kasus rangkaian paralel resistor, maka di sini misalnya sama seperti tadi ya, sumber tegangannya adalah delta V dan beda potensial antara kedua titik yang menghubungkan resistor ini adalah AB, maka kita tahu bahwa pada kasus paralel delta V-nya itu sama dengan delta V1 atau berarti beda potensial pada R1 dan di situ juga akan sama dengan delta V2 atau beda potensial pada R2. Nah, sedangkan arusnya kita lihat di sini arusnya akan terbagi ke R1 dan R2. Tapi jika kita jumlahkan itu adalah pada prinsipnya adalah sama dengan arus totalnya. Jadi kalau kita coba jumlahkan di situ I totalnya adalah I1 plus I2. Nah, di sini kita bisa gunakan hukum Ohm bahwa I itu sama dengan delta V per R, maka kalau I1 adalah delta V1 per R1 ditambah delta V2 per R2. Dan mengingat delta V1 sama dengan delta V2 sama dengan delta V, maka dari sini kita bisa cari bagaimana rangkaian paralel itu nilai dari R ekuivalen atau R totalnya. Oke, jadi dari sini kita bisa tentukan R total atau R ekuivalen dari rangkaian paralel adalah sepernya ya. Jadi seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 dan seterusnya. Oke. Itu adalah tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Dan yang terakhir adalah tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan atau dirumuskan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Gustav Kirchhoff. Nah, Gustav Kirchhoff ini memiliki banyak kontribusi pada bidang sains, terutama yang membuat namanya sangat dipandang oleh saintis-saintis yang lain. Jadi tidak hanya merumuskan hukum Kirchhoff, penemuan-penemuannya yang lain, misalnya di sini dia menemukan spektroskop dan juga mendirikan Science of Spectroscopy. Kemudian dia juga menemukan elemen cesium dan rubidium. Ya. Nah, namun di sini kita tidak akan membahas penemuan-penemuannya itu, tapi kita fokus pada hukum Kirchhoff yang kemudian dia rumuskan. Ya, hukum Kirchhoff ini kita bisa bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan konservasi dari muatan, atau karena kita bicara di sini bahwa muatan yang mengalir tiap satuan waktu itu adalah arus, jadi kita bisa katakan juga sebagai konservasi arus. Ya, jadi kalau di sini kalau kita lihat permisalannya adalah bahwa pada misalnya I1 ini adalah arus yang masuk dalam satu rangkaian, maka besarnya I1 itu pada prinsipnya sama dengan I2 plus I3. Ya. Atau dalam bentuk lain kita bisa katakan bahwa I1 min I2 min I3 itu sama dengan 0. Ya, atau tadi secara sederhananya kita bisa katakan bahwa arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, itu untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, sedangkan untuk hukum Kirchhoff 2, di sini pembahasannya lebih kepada bagaimana kita menganalisa suatu rangkaian yang tertutup. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh adalah pada gambar ini adalah suatu rangkaian tertutup atau kemudian kita bisa sebut sebagai loop. Jadi kalau dalam gambar ini ada satu rangkaian tertutup atau satu loop, yang mana kalau di situ loop berarti kita tinjau beda potensial misalnya dari titik A, maka karena di situ rangkaiannya tertutup, dari titik A ketemu titik A lagi, maka mengakibatkan kalau di satu titik itu adalah potensialnya sama, sehingga delta V pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ya. Nah, dalam rangkaian ini kan ada E-nya, ada EMF-nya tadi yang saya sebutkan. Jadi misalnya di situ tidak hanya ada satu EMF, misalnya ada beberapa. Jadi secara umum kita tuliskan di situ adalah sigma epsilon atau sigma EMF-nya dikurangi dengan sigma IR. Jadi juga dipengaruhi oleh seberapa banyak resistornya yang ada di rangkaian tertutup tersebut. Ya, oke. Jadi itu tentang hukum kedua Kirchhoff. Nah, kemudian bagaimana kita menganalisis hukum Kirchhoff 2 pada suatu rangkaian tertutup? Ya, jadi di sini kita bisa tinjau yang pertama untuk nilai IR-nya. Ya, jadi tadi delta V itu selain epsilon juga dipengaruhi oleh nilai IR-nya. Ya. Jadi kapan IR itu bernilai negatif dan kapan bernilai positif? Ya, ini dari yang biasa saya gunakan. Jadi nanti kalau kalian punya cara yang lebih mudah, silakan gunakan cara yang menurut kalian lebih mudah tadi. Ya. Jadi kalau di sini biasanya saya gunakan, jadi misalnya saya tinjau untuk beda potensial dari titik A ke titik B. Jadi saya tinjau bisa dari titik A ke titik B atau sebaliknya dari titik B ke titik A. Ya. Jadi kalau misalnya di sini delta V-nya itu adalah VB min VA, jadi dari titik B ke titik A, jadi saya tinjaunya dari titik B ke titik A, tapi kemudian arusnya mengalir ke kanan, padahal saya tinjaunya dari B ke A, jadi tinjauannya ke kiri, tapi arusnya ke kanan, maka di situ delta V-nya sama dengan min IR.
Nah, sebaliknya kalau saya memang tinjau dari B ke A dan arusnya juga ke kiri, maka delta V-nya itu adalah sama dengan plus IR. Ya, oke. Itu tentang nilai IR-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai epsilonnya? Ya, jadi nilai epsilon ini, jadi kalau misalnya epsilon itu positif, itu kalau misalnya arusnya dia ngalir ke kanan, jika misalnya arusnya mengalir ke arah kanan, dia ngalirnya ke sana arusnya. Nah, jadi kalau kita lihat arusnya ini ketemu kutub negatif duluan, maka di situ dia nilai epsilonnya adalah positif. Nah, sebaliknya kalau misalnya sama arusnya mengalir ke kanan, tapi dia ketemu kutub positif duluan, maka nilai epsilonnya adalah negatif. Ya. Jadi ini biasanya yang saya gunakan untuk perhitungan. Perjanjian tandanya ya, istilahnya adalah perjanjian tanda. Ya, tapi kembali lagi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jika kalian memiliki cara yang kalian anggap lebih mudah dan yang sudah biasa kalian gunakan, silakan gunakan cara tersebut. Oke, sebagai latihan, kalian bisa coba mengerjakan latihan ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan perjanjian tanda tadi. Dan misalnya di contoh yang pertama ini, latihan yang pertama ini, kalian ditentukan bagaimana arus yang mengalir pada rangkaian tertutup berikut. Nah, demikian juga untuk contoh yang kedua. Jadi kalau contoh yang kedua ini berarti ada 2 loop ya. Jadi ada 2 rangkaian tertutup, berarti kita tinjau ada 2 loop. Nah, bagaimana untuk yang contoh yang kedua ini untuk arus yang mengalir masing-masing pada setiap resistor ya di sini yang ditanyakan. Jadi ada misalnya resistor 4 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. Bagaimana arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Ini bisa kalian coba juga.